Dari 4 binatang buas yang dilepas, 1 berhasil lolos, 2 telah ditangkap oleh sang putra mahkota. Kini hanya tersisa 1 makhluk terakhir. Dalam kondisi itu, Konpi Rex yang sedang meneguk minuman dari kantong kulit di pinggangnya, tanpa sadar menatap ke arah arena. Apa sebenarnya yang sedang kulakukan di sini? Awalnya, dia berniat mengikuti perintah dengan patuh, berharap bahwa sang kaisar akan menghargai jasanya. Namun semakin ia berpikir, semakin kuat rasa ragu dan kemarahan yang muncul dalam dirinya. Tidak mungkin kaisar akan benar-benar mengakuinya. Sialan, ini semua salah bocah sialan dari keluarga Hasan itu. Dia sempat menahan umpatan pendek, tapi rasa takut akan hukuman yang mungkin menantinya jika gagal menyelesaikan tugas segera menghantam pikirannya. Konpi Rex mengangkat suaranya dan memberi perintah. Bersiaplah untuk melepaskan binatang buasnya. Tak lama setelah itu, suara peringatan dari seorang kesatria terdengar. Siapa di sana? Jika kau mendekat, kami akan menyerang. Konpi Rex mengernyit sedikit sambil meneguk minumannya. Siapa yang muncul di waktu seperti ini? Saat ini, wilayah perburuan milik keluarga kekaisaran telah ditutup untuk umum. Artinya, orang asing yang baru saja muncul pasti salah satu peserta dalam turnamen berburu. Entah siapa orang tolol itu. Sepertinya dia tersesat atau tertinggal rombongan. Dia sempat terpikir kemungkinan bahwa orang itu mungkin akan menanyakan soal binatang buas yang dikurung. Tapi Konpi Rex menepis pikiran itu dengan santai. Kalau cuma seorang tentara bayaran, tinggal hajar dan usir saja dia. Tapi kalau ternyata seorang kesatria atau bangsawan, tinggal bilang saja bahwa binatang itu kami tangkap dan belum sempat melaporkannya. Namun suara teriakan tak terduga terdengar tiba-tiba, membuat Konpi Rex mengernyitkan dahi dan langsung bangkit dari duduknya. Jangan-jangan ini serangan. Si brengsek mana yang berani menyerangku tanpa rasa takut? Gelar sebagai pendekar pedang peringkat ketiga di kekaisaran bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah. Selama bukan Duke Floyen, dia yakin tidak akan kalah dalam pertarungan pedang dengan siapapun. Saat ia mendekati sumber keributan, beberapa kesatria sedang mengepung seorang pria mencurigakan yang mengenakan tudung. Konpi Rex kembali mengernyit dan menegak minuman keras dari kantong kulitnya. Dasar tidak berguna, masa lawan satu orang saja mereka tidak bisa menang? Begitu kantong minuman airnya kosong, Konpi Rex langsung melemparkannya. Konpi Rex mengangkat suaranya dengan lantang. Semuanya mundur, biar aku saja yang menghadapinya. Begitu para kesatria menyingkir, Konpi Rex langsung menerjang ke arah pria bertudung itu. Bunyi nyaring terdengar saat pedang mereka saling bertubrukan keras. Konpi Rex menatap tajam ke arah pria misterius yang kini berhadapan langsung dengannya. Padahal, aku sudah mengayunkan dengan kekuatan penuh, tapi dia berhasil menahannya. Pedang yang ia gunakan adalah pedang besar dan berat yang digunakan dengan 2 tangan. Meski lambat dan berat, senjata itu sangatlah kokoh, bahkan bisa berfungsi sebagai senjata tumpul yang menghancurkan pedang lawan. Namun pria bertudung itu menangkisnya dengan mudah, hanya dengan pedang panjang biasa, seolah itu bukan apa-apa. Namun rasa kagum itu hanya sesaat. Konpi Rex langsung menyeringai dengan penuh percaya diri. Tapi hanya mengandalkan kekuatan tidak akan cukup untuk mengalahkan seorang pendekar pedang yang bisa menggunakan mana. Tak lama kemudian, cahaya redup dan buram mengalir melalui bilah pedang milik Konpi Rex. Dengan teriakan penuh tenaga, Konpi Rex mencoba menekan pedang pria misterius itu. Namun pada saat itu juga, pedang perak milik pria bertudung itu mulai bersinar merah. Mana merah? Jangan-jangan. Konpi Rex menatap pria itu dengan mata terbelalak karena terkejut. Dan tepat saat ia mencoba melihat ke dalam tudung untuk memastikan wajahnya, pria itu menggunakan satu tangan yang bebas untuk menyingkap tudungnya. Melepaskan binatang buas sesuka hati belum cukup rupanya. Sekarang kau, anjing kekaisaran, berani-beraninya menyerangku lebih dulu. Benar-benar keterlaluan. Wajah itu, meski tidak sering ia lihat, tidak mungkin dia lupakan. Wajah tampan yang tak tertandingi itu kini tersenyum dingin penuh ancaman. Putra mahkota. Tanpa sadar, Konpi Rex menjatuhkan pedangnya. Tanpa melewatkan celah itu, Max mengarahkan ujung pedangnya tepat ke leher Konpi Rex.
Konpirex menelan ludah saat merasakan dinginnya ujung pedang yang menekan jakunnya. Sial, apa dia berbalik arah dan melacak kita? Kalau sampai rencana ini gagal, Konpirex dengan cepat memutar otaknya mencari jalan keluar dari situasi genting itu. Lepaskan Konpirex! Di tengah suasana yang sudah cukup rumit, para bawahannya malah semakin memperkeruh keadaan dengan mengarahkan pedang mereka ke Max. Konpirex baru hendak menghentikan para pengikutnya yang gegabah itu ketika berani sekali kalian mengacungkan pedang pada yang mulia. Tiba-tiba, para kesatria sang putra mahkota muncul dan langsung mengepung kesatria-kesatria Konpirex sambil mengarahkan pedang mereka. Situasinya nyaris membuat mereka bisa dituduh berusaha membunuh anggota keluarga kerajaan. Dengan panik, Konpirex berteriak keras. Dasar bodoh, apa-apaan kalian ini? Kalian berani berlaku kasar pada putra mahkota? Turunkan senjata kalian sekarang juga. Begitu semua pedang dijatuhkan ke tanah, Max menyeringai mengangkat salah satu sudut bibirnya. Kurasa bukan hanya anak buahmu yang patut disalahkan. Mendengar sindiran Max, Konpirex menelan ludah dan buru-buru menjawab. Kami pikir Anda seorang penyusup dan bersikap kasar. Mohon maafkan kami yang mulia. Semoga Anda berkenan memaafkan dengan hati yang besar. Benar juga, aku memang menutupi wajahku. Jadi bisa dimaklumi kalau kau tidak tahu. Wajah Konpirex langsung tampak lega, seolah mengira masalah ini akan selesai begitu saja. Namun, Max tidak melepaskan cengkramannya, justru menyerang balik dengan kata-kata tajam. Tapi, mengapa ayahku memerintahkan binatang buas itu untuk dilepaskan? Dan kebetulan sekali, tepat di dekat lokasiku. Itu karena Yang Mulia Kaisar ingin membantu Anda meraih kemenangan dalam turnamen ini. Oh, jadi ayahku menghadiahkan sesuatu yang berbahaya seperti itu tanpa bicara denganku sedikit pun. Apa maksudmu ayahku ingin membunuhku? Tentu saja tidak, Yang Mulia. Awalnya Konpirex bermaksud untuk mengelak dan mengarang jawaban. Tapi semakin ia berbicara, semuanya justru semakin kacau dan membingungkan. Sial, sejak awal aku memang bukan tipe yang pandai bicara atau berpikir cepat. Haruskah aku diam saja sekarang? Saat Konpirex sedang mempertimbangkan untuk menutup mulut, Max tiba-tiba bergumam. Ngomong-ngomong, kenapa Mikhail tidak kelihatan akhir-akhir ini? Ku dengar ayah mulai menaruh minat untuk menjodohkannya dengan Beatrice. Mendengar nama Mikhail, kepala Konpirex terasa panas seperti direbus. Saat Konpirex menahan amarah dan menggertakkan gigi, sang putra mahkota kembali berkata pelan, seolah hanya berbicara pada dirinya sendiri. Meski seekor anjing pemburu menangkap banyak binatang, kalau sudah tidak berguna, dia pasti akan dibuang. Mendengar itu, gambaran masa depan mulai terbayang jelas di benak Konpirex. Dan itu bukan masa depan yang ia inginkan. Bayangan masa depan di mana ia harus menanggung seluruh kesalahan, dijadikan kambing hitam, lalu ditinggalkan dan dihancurkan sendirian. Semuanya mulai jelas tergambar dalam kepala Konpirex. Padahal, aku sudah mengabdi dengan sepenuh hati selama ini. Dipenuhi rasa tidak adil dan frustasi, Konpirex mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Lalu pedang yang menekan tenggorokannya perlahan-lahan dijauhkan. Tergantung pada apa yang kau lakukan, aku bisa melupakannya. Mendengar kata-kata yang mengandung bujukan itu, mata Konpirex bergetar hebat. Tidak, ini pasti jebakan. Ini jelas-jelas jebakan. Namun saat itu juga, putra mahkota berkata dengan nada seolah menyesal. Pikirkan baik-baik, alasan aku memberimu kesempatan ini adalah karena aku pikir kau terlalu berbakat untuk dibuang begitu saja. Dihadapkan dengan kenyataan bahwa kemampuannya yang selama ini tidak pernah diakui karena selalu terhalang tembok besar bernama Dufloyen, akhirnya untuk pertama kalinya dia diakui. Dan justru oleh putra mahkota yang tidak pernah dia harapkan. Perasaan hangat dan penuh emosi memenuhi dadanya, meski ia tahu bahwa dirinya tidak boleh jatuh ke dalam permainan sang putra mahkota. Mulut Konpirex terbuka dengan sendirinya. Yang mulia, sebenarnya Fedrix tengah mencari jejak sang putra mahkota. Kurasa dia ada di sekitar sini. Saat itu terdengar suara gaduh dari arah belakang. Begitu ia menoleh, tampaklah para kesatria dari keluarga Dufloyen sedang menunggangi kuda mendekat ke arahnya.
kita bertemu lagi." Melihat wajah Geraldine yang penuh percaya diri, Frederick spontan mengernyit kesal. Namun, ekspresinya langsung berubah terkejut ketika melihat sesuatu. Seekor beruang biru raksasa sedang terbaring di atas kereta milik keluarga Floyen. Mata Frederick membelalak. Itu bukankah beruang biru yang terkenal sebagai binatang buas dari utara? Geraldine menyeringai sambil mengangkat satu sudut bibirnya. "Sepertinya hari ini gelar juara akan jatuh ke tangan kami." Sikapnya yang terang-terangan mencari gara-gara membuat Frederick memelototinya. Benar-benar menyebalkan. Saat itulah, sebuah kembang api meledak di langit. Mendengar suara itu, baik Geraldine maupun Frederick secara refleks langsung berbalik dan menuju ke arah datangnya suara. Tak lama, keduanya membelalakan mata saat melihat sosok yang muncul dari arah itu. Itu bukankah singa merah, binatang legendaris dari timur? Dan di saat yang sama, seorang pria berjubah hitam lewat di depan mereka dengan menunggangi kuda hitam, melesat dalam kecepatan tinggi. Geraldine yang sempat melihat jelas wajah pria itu langsung membelalak karena kaget. Wajah itu, bukankah itu si monster pacarnya Jubilian? Apa yang dia lakukan di sini? Saat itu, tampak sekelompok pria menunggangi kuda dan melaju kencang ke arah mereka. Itu adalah Dennis, kepala pengawal pribadi Putra Mahkota, bersama dengan para kesatria pengawalnya. "Yang mulia Putra Mahkota, mohon tunggu sebentar." Mendengar seruan itu, Geraldine terperanjat dan langsung menatap ke arah Max yang baru saja menghilang dari pandangan. "Apa? Jadi dia itu Putra Mahkota?" Tepat saat itu, Dennis menaikkan volume suaranya dan berteriak lebih keras. "Binatang buas itu terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian." Hanya dengan mendengar kata binatang buas, mereka semua langsung sadar. Ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Baik Geraldine maupun Frederick berseru bersamaan. "Semua orang ikuti Putra Mahkota sekarang juga." Di sini juga tidak ada. Aku berkeliling bersama Sir Victor di sekitar arena, tetapi sosok ayah tetap tak terlihat. Sebenarnya ayah kemana? Aku menghela nafas, masih memikirkan hal itu ketika Jubilian, seseorang memanggilku. Aku menoleh dan spontan mengerutkan kening. Mikhail, lagi-lagi dia. Apalagi maunya orang itu? Mikhail mondar-mandir seperti orang gila. Matanya liar mencari ke segala arah tempat di mana Jubilian mungkin berada. Sebenarnya dia kemana? Dilanda kegelisahan, Mikhail menggeretakkan giginya kuat-kuat. Itu benar-benar aneh. Mikhail kembali mengingat sosok Duke Floyen yang baru saja dia lihat. Tatapan kosong, suara yang keluar datar tanpa intonasi, semuanya berbeda dari Duke Floyen yang biasanya selalu bersikap angkuh dan berwibawa. Jadi rasa percaya diri Kaisar berasal dari kemampuannya mengendalikan Duke Floyen. Kalau begitu, jika dia bisa memanfaatkan Kaisar dengan baik, maka dia akan bisa menyingkirkan Duke Floyen. Seharusnya hal itu yang patut disyukuri. Tetapi yang muncul lebih dulu justru adalah kecemasan. Entah kenapa aku merasa tidak tenang. Dengan kondisi Duke Floyen yang terlihat tidak normal, keamanan Jubilian pun tidak bisa dipastikan. Aku punya firasat bahwa Kaisar mungkin merencanakan sesuatu yang lain tanpa sepengetahuanku. Hanya karena alasan sepele untuk memancing sang putra mahkota, Jubilian bisa saja terluka. Hanya dengan memikirkan hal itu saja sudah membuat Mikhail marah. Berani-beraninya dia menggunakan milikku sebagai umpan. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Saat itu juga, pandangan Mikhail menangkap sosok ramping dari belakang. Sosok gadis yang selama ini ia cari-cari tanpa henti. Sudut bibirnya pun terangkat. Ya, selama dia bersamaku, dia pasti akan aman. Dipenuhi dengan rasa gembira, Mikhail memanggil nama gadis itu. Jubilian. Akhirnya, saat gadis itu menoleh, pandangan mereka pun bertemu. Dan pada detik itu juga, Sir Mikhail. Wajah yang berkerut tajam, mata bening seperti permata yang dipenuhi rasa jijik, dan nada bicara yang terdengar sangat kesal. Semua itu menusuk dalam-dalam ke relung hati Mikhail. Namun, ia segera menenangkan diri dan mengutarakan maksudnya.
Aku ingin bicara, bisakah kau memberiku sedikit waktu? Akhirnya, gadis itu menghela nafas sebelum menjawab. Maaf, tapi aku sedang sibuk. Hanya sebentar saja. Sir Mikael, aku benar-benar tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Apakah dulu dia juga merasa seperti ini? Ucapan tegas yang seolah tidak akan memberinya kesempatan sedetik pun membuat Mikael merasa hancur. Namun perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa kesal. Aku sudah berlari sejauh ini demi dirimu, tapi kenapa kau menolakku seperti ini? Mata Mikael mulai memancarkan kilatan tajam. Baiklah, kalau kau tidak mau menurut, maka aku tidak punya pilihan selain menyeretmu secara paksa. Saat Mikael akhirnya memutuskan dan hendak meraih pergelangan tangan Jubilian, seketika hawa membunuh yang dingin meluncur ke arah lehernya, membuat Mikael buru-buru mundur ke belakang. Wah, kau menghindar dengan cukup baik ya. Mikael menyipitkan mata dengan marah saat mengenali siapa yang tiba-tiba menyerangnya lebih dulu. Berani-beraninya, apa yang kau lakukan? Kalau dia ingat dengan benar, pria itu adalah salah satu kesatria pengawal pribadi putra mahkota. Namanya Victor. Kalau tidak salah, dia juga mantan tentara bayaran kan? Mikael berpikir bahwa pria itu akan segera menyadari kesalahannya dan menunduk meminta maaf. Meskipun secara jabatan mereka mungkin setara, latar belakang kelahiran mereka jelas berbeda. Di antara para kesatria istana, hierarki berdasarkan status sosial sangatlah tegas. Namun, kamu tahu kan, aku sedang menjalankan tugas pengawalan. Melihat Victor menjawab dengan nada bercanda seperti itu, Mikael merasakan amarahnya meningkat. Beraninya bajingan rendahan ini. Saat Mikael hendak mencabut pedangnya, seseorang tiba-tiba menyela dan menyetujui ucapan Victor. Benar, Sir Victor sedang menjalankan tugas sebagai pengawalku atas perintah kakak. Saat mengucapkan kata-katanya, sang putri kekaisaran menatap tajam ke arahnya. Tapi, bukankah Anda sedang berpartisipasi dalam turnamen berburu? Jika Anda terlalu santai begini, bukankah Anda akan mendapatkan nilai terendah di antara para peserta? Nada jelas mengejek dari Beatrice membuat para bangsawan muda di belakangnya menahan tawa. Sementara itu, Jubilian menatap Mikael dengan mata terbelalak. Mikael menggertakkan giginya. Perempuan terkutuk. Berani-beraninya memperlakukanku di depan Jubilian seperti ini. Namun, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya kepada sang putri kekaisaran. Maka Mikael menahan emosinya dan menjawab dengan nada sopan. Merupakan kehormatan besar bahwa yang mulia putri kekaisaran peduli pada nilai saya. Tapi saya kurang paham, kenapa kesatria pengawal yang mulia menyerang saya? Itu karena kau tiba-tiba mencoba mendekat padaku. Saya rasa saya tadi jelas-jelas berbicara pada lady dari keluarga Floyen, bukan pada yang mulia putri. Atas penegasan Mikael, Beatrice menyipitkan mata dan membuka mulutnya. Itu karena aku sedang... Namun Beatrice tidak sempat melanjutkan ucapannya. Seseorang tiba-tiba menyela percakapan mereka di tengah-tengah. Oh, alasannya sederhana saja. Beatrice dan Mikael sama-sama menatap orang itu dengan pandangan tajam, seolah-olah menganggapnya lancang. Tapi Victor hanya tertawa kecil dengan santai dan melanjutkan kata-katanya. Aku tidak suka orang bodoh yang memperlakukan seorang lady dengan buruk. Mendengar jawaban Victor, alis Mikael sedikit berkedut. Tapi Victor hanyalah seorang kesatria dari kalangan rendah, bahkan tidak berasal dari keluarga bangsawan, dan keberadaannya sebagai kesatria pun bisa tergeser kapan saja. Mikael merasa tidak ada gunanya marah pada orang semacam itu. Sir Victor, seperti pepatah bilang, asal-usul memang tidak bisa disembunyikan. Betapa vulgar dan rendahnya dirimu. Dia sengaja menyindir latar belakang Victor untuk memancingnya. Namun Victor hanya tersenyum tipis dan mengangkat bahunya santai. Kamu ini sok pamer ya? Padahal tanpa keluargamu, tidak ada yang bisa dibanggakan darimu. Akibat provokasi Victor itu, senyum yang sempat menghiasi wajah Mikael pun menghilang seketika. Victor menatap balik Mikael dan menyambung. Kalau dipikir-pikir, bahkan keluargamu juga tidak sehebat itu ya. Karena bukan dirinya yang dihina, melainkan keluarganya, kini Mikael punya alasan sah untuk menantang duel secara formal. Kalau kau mau, akan kutebas kepalamu. Begitu selesai bicara, Mikael mencabut pedangnya dan langsung mengayunkannya ke arah Victor. Sebagai salah satu kesatria terbaik di antara para kesatria kekaisaran,
Serangannya begitu cepat dan ganas. Namun Victor berhasil menangkis tebasan pedang itu. Apa-apaan orang ini? Ketika Mikhail menatap Victor tajam dengan rasa curiga, Victor justru tersenyum lebar dan mengangkat salah satu sudut bibirnya. Apa ini? Katanya kamu kandidat panglima berikutnya. Masa cuma segini? Bukan pangeran, bukan bangsawan, hanya kesatria bekas tentara bayaran. Dan dia berani bicara seperti itu. Fakta bahwa dia diremehkan seperti itu membuat amarah Mikhail memuncak. Kau benar-benar ingin mati rupanya. Selama ini, Mikhail menyembunyikan kemampuannya dari semua orang, kecuali kaisar dan keluarganya. Namun sebenarnya, dia telah mencapai tingkat pendekar elit yang mampu menggunakan mana. Bila dia menggunakan mana sekarang, mempermalukan bajingan tidak tahu diri ini bukan hal yang sulit. Kalau aku bisa mengalahkannya dengan telak, Jubilian pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Saat masih berpacaran dulu, Jubilian sering berkata dengan mata berbinar-binar, Mikhail, kau pasti akan menjadi pemimpin para kesatria kekaisaran menggantikan ayahku. Waktu itu, Mikhail hanya menanggapi ucapan itu sambil lalu, menganggapnya hal yang wajar. Tapi sekarang, dia ingin membuktikan pada Jubilian bahwa dia memang pantas untuk posisi itu. Perhatikan aku baik-baik, lihatlah bagaimana aku akan mengalahkannya. Saat menatap Jubilian yang kini tampak pucat pasi, Mikhail menyipitkan mata penuh percaya diri, lalu kembali memusatkan perhatian pada Victor. Sekalipun tekniknya hebat, tapi tetap tak berarti apa-apa di hadapan mana. Mikhail menyunggingkan senyum miring sembari mengalirkan mana ke pedangnya. Dalam duel antar kesatria, tentu ada prosedur resmi yang harus diikuti, tapi lawannya hanyalah seorang mantan tentara bayaran rendahan. Asal nyawanya tak melayang, dia bahkan tidak akan bisa mengajukan protes. Akan kutebas lengannya sekarang juga. Saat Mikhail mengayunkan pedangnya untuk menangkis senjata Victor ke atas, apa itu? Seseorang menyelinap masuk di antara mereka berdua yang sedang berhadapan. Begitu melihat siapa yang muncul, wajah Mikhail langsung berubah masam.